Well, makanan lebat. Memang kambing. Kambing muda. Kambing muda rica. Seperti apa? Tapi kita sapa dulu lah, sobat sekalian. Ketemu lagi dengan saya Free Mind di sini. Dan spesial hari ini saya ketemu lagi sama Pak Edi Purnomo di Excellent Plus Indonesia. Jangan lupa subscribe and like. Dan kita mau makan karena kita baru ketemu. Pak Edi baru tiba di Surabaya. Dan makan apa? Apa nih? Nah, kalau kita tunjukin, namanya kambing rica. Kalau udah rica berarti pedes ya. Pedes. Nah, seperti apa pedesnya? Cek. Belum makan tapi udah itu udah mulai tinggi. Ya begitu Pak. Dan minumannya cantik sekali. Namanya Drupadi katanya tadi. Drupadi. Isinya apa tadi? Drupadi ini katanya isinya chow. Chow ya. Dan paling spesial ada milknya dan ada ice cream. Kalau kurang manis kita tambahin gula juga boleh. Tapi saya rasa dengan ice cream sudah ada. Wah, perfecto kata orang. Lovely. Menemani kita ngobrol malam ini Pak. Terima kasih buat kedatangannya di kota Surabaya. Pleasure. Dan kita mulai makan. Ya. Oh, ini ada pembungkusnya. Kita buka dulu nasinya. Empuk Saya ya. ngambil ininya. Simpan yang baik. Taruh sini. Ya. Kita simpan sini aja. Dagingnya empuk tapi pedesnya. Daging empuk dan pedas. Saya harus mencoba seperti apa nih. Karena lihat aja sendiri cabenya, wow. Empuk banget. Kok bisa ya? Pedesnya. Jadi maaf sebelumnya kalau muka saya tiba-tiba merah. Karena kalau pedas biasanya muka saya langsung merah. Gak penting ya. Pak, sambil kita ngobrol dong. Mumpung Bapak di sini saya boleh tanya dong. Boleh ya? Pasti dong. Kan Bapak nih lama nih, ulang tahun nih di HR, Human Resources. Kalau Human Resources berarti berhubungan dengan interview orang. Ya. Banyak paling udah ribuan jutaan yang di interview. Saya nggak tahu kalau orang seperti saya di interview kira-kira masuk apa enggak ya untuk kerja, dipanggil enggak ya. Nah, sambil makan aja Pak, kita ngobrol. Kira-kira saya juga ngerasain hal yang sama. Kira-kira pelamar seperti apa nih Pak yang dicari? Pelamar kerja seperti apalah? Dan mesti apa sih kalau mau interview itu? Hal apa yang perlu diperhatikan ketika memulai proses wawancara? Iya. Nah, boleh bantu Pak share tipsnya sambil saya makan. Oke. Makan nanti dan dengar saya. Baik Ya. Saya sambil menyimak. Silakan. Jadi kalau sekarang ini pakemnya beda dengan zaman dulu. Untuk di hotel ya, kita bicara tentang hotel dulu. Kalau interview di hotel, kalau yang dulu itu enggak. Kalau mau interview, kalau memang jelas di hotel, dia nggak boleh ngasih. Dan Boleh jenggotan. jadi artinya kalau punya jenggot itu cukup. Oh begitu loh. Groomingnya harus sudah bagus duluan. Ini berarti penampilannya Penampilannya harus rapi. Saya juga rapi ini Pak. Nah, rapi, ya, jangan pakai jeans. Saya pakai jeans. Terus itu kalau dulu, kalau sekarang ada beberapa hotel yang justru rekrutmennya unik. Jadi maksudnya boleh gitu Pak ya? Boleh. Udah tidak masalah pakai jeans ya. Pakai jeans nggak masalah. Tapi apa ada warna khusus tuh jeansnya Pak? Saya warna gelap ya. Ada. Warna yang gelap ya. Tapi ingat, itu hanya khusus yang hotel tertentu dan sedikit sekali Sedikit sekali. yang seperti itu. Tapi kalau secara umum ya harus rapi ya. Celana dasar. Apakah itu berlaku untuk perusahaan pada umumnya juga Pak? Nah kalau perusahaan pada umumnya biasanya sih memang harus rapi. Harus rapi yang utama. Jadi ketika interview ada hal lain mungkin waktu. Karena kadang dipanggil tapi kita nunggu ya. Ya. Apakah memang begitu Pak? Kalau dipanggil namanya nunggu, ya harus sabar. Namanya Harus juga sabar nunggu. ya. Karena lebih awal ya. Datang lebih awal. Lebih awal. Jadi jangan mepet waktunya, jangan telat berarti. Jangan telat. Paling dekat ya setengah jam sebelumnya. Setengah
jam sebelumnya. Kenapa? Kalau datang misalnya terlalu awal pun nggak bagus, kelihatan banget kayak nafsu banget nih orang. Tapi kalau biasanya kalau datangnya lebih awal banget, ya berhentilah atau duduk di sekitar kantor tersebut. Jadi jangan nggak usah langsung kesini. Jadi di area tempat kerja yang bakal dilamar tuh udah nunggu lah ya Pak. Betul. Nah, supaya tidak terlambat itu tadi ya. Tidak terlambat. By the way pedas ini Pak. Terus beneran Kami sambil Pak. Ya. Juara ini kambing. Biasanya kambing. Di sini mana yang terkenal kayak kambingnya. Kambingnya. Daerah Ampel. Ini Daerah Ampel saat ini yang terkenal akan kambingnya. Oh, amazing dah rasanya. Ada lagi jangan lupa kalau bicara tentang interview itu udah tepat waktu, rapi, ya. Terus pada saat interview juga yang jelas kalau pada saat memperkenalkan diri dan sebagainya. Memperkenalkan diri Pak. Ya. Hal utama apa yang harus diperkenalkan? Ya, pastinya nama memang berulang lagi apa yang ada di CV atau kurikulum IT itu sendiri. Dan harus diingat ya di CV itu yang kita tulis seperti apa. Terkadang kan lupa nih. Nah itu dia Pak. Kadang lupa Tahun berapa? tahun berapa Lupa ya. Tapi harus dibaca ulang sebelum Baca ulang sebelum mulai interview. Ya. Nah kadang kita kan nervous atau grogi ketika wawancara. Ya. Ada tips kiat khusus untuk mengatasi grogi itu sendiri. Itu grogi biasanya kalau cukup istirahat biasanya masih mending. Nah jadi nggak boleh begadang dong. Kalau nggak ada. Makanya tadi jangan sampai telat karena telat buru-buru tambah nervous. Terus tangannya jangan terlalu begini ya. Nah, Jadi nggak baik itu. tangannya biasanya memang Di bawah. posisi mungkin seperti ini. Ya. Bahasa tubuh juga menentukan ya Pak. Betul, betul, betul. Dan itu juga mungkin menguasai tempat ini nggak grogi ya Pak. Ya. Kalau saya pribadi nih Pak, kalau boleh share, saya suka tarik nafas. Panjang ya. Tarik nafas Pak, hah, baru mulai Pak. Karena ya grogi itu tadi, saya suka grogi. Karena sedikit ceritanya, saya pemalu Pak orangnya. Oh iya. Pasti nggak percaya. Saya kan. Ya, benar. Tapi paling banyak saya menghabiskan waktu di perpustakaan ketika saya di kuliah. Karena saya itu tadi pemalu. Nah, apalagi wawancara. Ya. Jadi saya tambah tidak percaya diri, kadang grogi, bukan nggak percaya diri ya. Banyak-banyak tarik nafas. Ya, jadi tips Bapak yang tadi bilang bahwa bahasa tubuh juga harus melihat, saya harus mengatasi grogi saya sendiri dong berarti ya. Ya, betul sekali. Oh, nggak kelihatan sekali kan kalau lama. Ya, betul sekali Pak. Ini prosesnya beneran. Bener. Luar biasa. Saya mulai Saya suka pedas sekali baru ini ya terus. saya mulai memerlukan ice cream untuk menetralisir rasa pedasnya Pak. Tertarik Pak besok untuk jalan-jalan di Surabaya? Oh iya, saya tuh tertarik tempatnya sama. Saya tadi lihat ada Migo di depan. Migo ya. Itu yang pas sepeda otomatis apa? Ya sepeda itu boleh Pak dicoba besok. Kita coba Migo. Jalan sama naik Migo. Iya. Boleh juga. Kapan lagi kan? Kebetulan kita kan udah Ampel. Nah kita mau coba lihat sekitar sini. Oh, daerah Ampel yang terkenal ya daerah Wali Ampel tersebut ya ziarah. Sebenarnya masih sah nggak Pak kalau melamar kerja dengan tulisan tangan saat ini? Kalau sah sebenarnya sah aja. Nggak masalah ya Pak ya. Sepanjang tulisannya nggak cakrayam kalau istilah di tempat saya. Karena kalau tulisannya nggak bisa dibaca kan orang malas baca ya. Ya. Lebih baik kalau memang bisa dengan komputer ya bagus ya. Mau dengan komputer ya sedikit. Kadang sebagian perusahaan mensyaratkan untuk bawa surat lamaran kembali ya Pak, atau sudah dikirimkan. Oke, apakah memang sebaiknya begitu kita menyiapkan juga kopian dari surat lamaran kita beserta sertifikatnya? Jadi kalau kopi lamaran ya, dengan CV tadi ya. Kalau sertifikat biasanya sih kalau sudah diminta saja.
dulu ya. Ya, sudah beres. Nah, Pak, sudah nggak pedes. Jadi tambahan dari poin tadi Pak, boleh di-share lagi tambahan lagi buat kita Ya. melamar pekerjaan, poin-poin apa lagi yang mesti kita perhatikan selain tadi harus tepat waktu, Ya. dia datang lebih awal, Ya. kita siapkan CV-nya, jangan sampai berbeda apa yang kita sampaikan ya Pak Ya. ya. Nah, detail apa lagi Pak yang boleh di-share bagi kita semua di sini? Oke, jadi ada beberapa hal yang pada saat interview kita harus siapkan. Contohnya, kita harus tahu tentang perusahaan tersebut. Oh. Biasanya misalkan ada tanya nih, apa yang Anda tahu tentang perusahaan kita? Ya. Kita bilang, belum tahu. Wah, langsung. Kesannya nggak pengen tahu sekali sama perusahaan Nggak tahu tersebut. sekali. Jadi harus cari tahu, mungkin di Google Cari dulu tahu, ya, ya. googling ya. Jadi ya, cari informasi. Kemudian apa? Di situ biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah pasti ditanya. Ya, jadi pertanyaan yang sudah biasa ditanyakan, kita harus siap-siap untuk menjawab. Contohnya, kenapa saya harus milih kamu? Kenapa saya harus milih kamu? Jawabannya apa? Ya tentu jawabannya jangan ya karena saya mau bekerja, ya itu tidak menjual, Bukan jawaban yang tepat. bukan jawabannya. Berarti kita harus menceritakan Kalau apa strength saya? Oh iya, Kelebihan kita kelebihan apa? kita yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut untuk posisi tersebut. Jadi karena saya pengen bekerja, bukan itu jawabannya, Bukan itu. tapi ceritakan tentang kelebihan kita untuk bidang pekerjaan yang kita lamar. Gitu ya Pak. Nah itu salah satunya. Kemudian apa? Jangan lupa latihan, latihan, latihan. Di interview juga perlu latihan. Latihannya gimana nih Pak? Apa Nah. kita lihat rumah kaca, apa teman, apa sama saudara? Dan itu semua ternyata. Jadi misalnya di awal kita bisa dengan kaca interview, lihat mimik kita kelihatan kan, Ya. apakah cukup apa wajahnya itu menyenangkan atau enggak, Iya. kira-kira menjual atau enggak wajahnya kan. Setelah itu dengan teman, paling mudah dengan teman biasanya sih, tapi dengan teman yang satu visi ya, jadi nggak diolok. Itu saya pemalu, jangan takut diolok sebenarnya. Nah, dengan saudara. Dengan saudara lebih Tapi kalau saudaranya jauh ya atau sahabat ya Pak ya. Jadi minta sahabat untuk mengkoreksi mungkin tuh mukanya ketika menjelaskan kurang tersenyum. Ya, ya. Jadi bisa ditambahkan. Mungkin masukan dari orang lain penting ya Pak untuk Betul. membangun diri kita sendiri ketika kita berhadapan nanti sama pewawancara ya Iya. Pak ya. Ada yang begitu kan, nanti wawancara juga orang lain kan yang akan nilai kita dibanding dengan kita. Kita terkadang udah ngerasa pede, udah ngerasa pas, dan ternyata Udah pede, udah pas ketika lihat ketemu pewawancara udah nervous. Iya terus karena saya pengen bekerja, saya akan bekerja dengan sebaik mungkin. Oh, itu tidak menjual. Ternyata lebih baik kita menceritakan, menyiapkan cerita tentang kelebihan kita. Itu Pak ya pastinya. Baik Pak, makan sudah kenyang dan bawaannya saya pengen menghirup udara segar di luar. Ya. Udara kota Surabaya pastinya sambil lihat jalan. Kita sudahi dulu topiknya Pak. Terima kasih buat waktunya. Bisa Sama-sama. ketemu, bisa sharing, bermanfaat, dan semoga tips dari Pak Edi Purnomo bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, sahabat sekalian. Jangan lupa subscribe and like the excellent plus dan free mind. Have fun as always.